Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini yaitu sebuah tema besar tausiah cinta terkait masalah khitbah. Nah, apa sih khitbah itu? Khitbah itu adalah sebuah prosesi sebelum nikah. Akan tetapi sebelum menginjak kepada materi khitbah, yaitu sebelum khitbah, maksudnya sebelum khitbah yaitu ada yang namanya ta'aruf terlebih dahulu. Nah, ta'aruf ini sangat penting sekali sebenarnya dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu dan yang lainnya gitu. Laki-laki mengenal seorang perempuan dengan penuh, dengan full, tidak setengah-setengah sebagai calon istrinya. Begitu juga perempuan harus mengenal laki-laki dengan full juga, dengan penuh juga, tanpa setengah-setengah, dari bawah sampai atas. Nah, supaya apa? Supaya kalian tahu bagaimana itu sosok calon kalian, baik laki-laki ataupun perempuannya. Nah, dari ta'aruf ini kalian bakalan mengetahui calon istri kalian atau calon suami kalian itu adalah seseorang yang bagaimana, tipenya bagaimana, latar belakang keluarganya seperti apa, terus juga pendidikannya seperti apa, dan intelektualitasnya juga seperti apa. Kalian bakalan mengetahui. Nah, dari ta'aruf ini maka nanti kalian bisa menentukan sendiri lanjut atau tidaknya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya dalam prosesi ta'aruf ini itu harus seimbang dalam proses saling mengenal tadi. Jadi jangan sampai tidak seimbang. Yang perempuan sudah melakukan perkenalan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi misalkan laki-lakinya tidak maksimal karena ada yang ditutup-tutupi misalkan. Nah, itu sangat tidak seimbang sekali dan itu jangan. Karena apa? Karena itu sangat merugikan salah satu pihak, baik dari laki-lakinya maupun perempuannya, yang nanti akan berujung kepada penyesalan kalau sudah diketahui. Nah, oleh karenanya sebelum menginjak kepada khitbah itu seorang calon istri maupun calon suami itu harus saling terbuka dalam proses ta'aruf tadi yang jelas. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak tadi. Nah, setelah ta'aruf itu selesai, misalkan timbul adanya kecocokan dan saling cinta antara laki-laki dan perempuan, ya silahkan lanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu khitbah. Nah, jadi seperti itu. Tanpa adanya pacaran. Kenapa? Karena yang namanya pacaran itu sama sekali tidak ada berkahnya. Bukannya nambah berkah, yang namanya pacaran itu justru malah menambah masalah. Dan pasti yang namanya pacaran itu bakalan berantem terus-menerus. Karena memang itulah pacaran dan tidak ada berkahnya. Jadi seperti itu. Jadi jikalau kalian baik perempuan maupun laki-laki yang sudah serius mencintai daripada pasangannya, maka seriuslah menjalin hubungan itu tanpa berpacaran lama-lama. Sebenarnya pacaran boleh saja yang namanya pacaran itu, akan tetapi jangan terlalu lama lah. Dan yang pasti kebolehan pacaran ini karena ada niat yang tulus dari hati kalian untuk menikahi pasangannya. Tapi kalau misalkan pacaran hanya untuk main-main dan untuk bersenang-senang saja, ya ngapain gitu pacaran? Ya mending sendiri dulu lah, ditahan dulu nanti kan. Tapi kalau misalkan pacaran boleh, asalkan jangan lama-lama dan mempunyai niat yang serius, sudah mempunyai niat yang serius untuk menikah. Nah, akan tetapi jika belum, jangan. Nah, kembali kepada masalah ta'aruf tadi. Jikalau ta'aruf sudah selesai, silahkan kalian maka ngomong kepada orang tuanya. Nah, lebih bagus lagi setelah ta'aruf selesai ya kan, ada adabun keluarga, pertemuan antara kedua keluarga baik dari laki-laki dan perempuannya tadi gitu.
namanya adab keluarga. Kalau orang Jawa itu istilahnya nekoke. Nah, dari laki-laki kepada perempuan itu nekoke, menanyakan. Nah, menanyakan ini adalah tujuannya untuk memastikan kamu itu mau apa tidak dengan saya gitu kan. Kalau perempuannya iya mau, ya udah. Jadi udah beres semua. Kalau udah seperti itu, iya mau berarti diterima dan sudah serius. Nah, setelah itu baru nanti selanjutnya adalah khitbah. Nah, khitbah ini adalah sebuah proses yang sudah dikatakan 50% itu resmi. Kenapa? Karena khitbah itu adalah sudah melangkah ke jenjang yang sudah sangat serius. Itu yang dinamakan khitbah, atau dalam bahasa sederhananya yaitu tunangan. Nah, jikalau kalian sudah khitbah, dalam khitbah ini meskipun khitbah ini hukumnya sunnah ya, meskipun khitbah ini hukumnya sunnah, tapi ya silahkan saja kalau misalkan kalian mau khitbah dulu itu boleh misalkan. Tapi kalau misalkan mau langsung nikah juga boleh, itu malah lebih bagus malah. Tapi kalau misalkan belum ada dana gitu kan, nanti sambil nyari-nyari dulu. Yang penting kita khitbah dulu untuk menanggapi keseriusan daripada calon suaminya misalkan. Ya bolehlah khitbah dulu. Meskipun memang yang namanya khitbah itu hukumnya sunnah. Kata Imam Mawardi, qolal Mawardi, i'lam anna khutbatan nikahi qoblal khitbati sunnatun mustahabbatun. Jadi khitbah nikah itu sebelum nikah itu hukumnya emang sunnah. Itu menurut Imam Mawardi. Nah, jadi boleh khitbah itu dilakukan sebelum nikah, boleh juga tidak. Atau misalkan setelah ta'aruf selesai, saling adanya kecocokan, langsung nikah, boleh. Jadi gimana? Ya terserah kalian semua yang menjalankan sebagai pelaku cinta. Nah, jadi sebenarnya ya, masalah cinta itu sebenarnya apa ya? Tergantung pelakunya gitu. Jadi kalau pelakunya itu menginginkan A, sepakat dengan kesepakatan A, ya udah lakukan gitu. Tanpa banyak basa-basi. Kalau B ya udah B. Jadi saling musyawarah antara kedua belah pihak gitu untuk mencari kesepakatan, kecocokan, kesamaan. Itu memang yang namanya nikah itu nggak mudah. Karena apa? Menyatukan dua insan yang sangat berbeda. Nah, oleh karenanya harus sering-sering musyawarah dalam mengambil keputusan. Di dalam menjalin sebuah hubungan tadi. Untuk apa? Untuk mewujudkan sebuah kekompakan dan keharmonisan yang berujung kepada kelanggengan pasangan. Nah, jadi seperti itu. Nah, khitbah juga itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh mengkhitbah seorang perempuan yang sudah dikhitbah oleh orang lain. Kenapa? Karena hukumnya haram. Orang sudah dikhitbah, dia khitbah lagi. Nah, kata Nabi, wala yahatu barrajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dana lahul khatib. Nah, jadi janganlah seorang laki-laki itu meminang atau melamar wanita yang telah dipinang saudaranya sampai peminang sebelumnya itu meninggalkan atau mengizinkan untuknya. Nah, jadi tidak boleh lah. Oleh karenanya, seperti yang saya katakan tadi, penting adanya sebuah ta'aruf terlebih dahulu. Masih single apa tidak gitu kan. Kalau misalkan masih single, lanjutkan kepada proses khitbah. Tapi kalau misalkan sudah punya pasangan gitu kan, sudah mau dikhitbah dan lain sebagainya, ya mending pikir-pikir dulu lah gitu kan. Orang laki-laki dan perempuan juga kan tidak 1-2 orang, tapi masih banyak. Insya Allah yang jomblo-jomblo juga pasti bakal menemukan jodohnya. Pasti itu. Karena apa? Karena Allah menciptakan sebuah makhluk, sebuah insan itu memiliki pasangannya masing-masing. Allah menciptakan itu semuanya itu berpasang-pasangan. Jadi jangan khawatir tidak punya jodoh gitu. Ya yang penting usaha dulu gitu kan. Terus menerus berusaha, pasti akan menemukan jodohnya masing-masing. Nah yang penting
dalam persoalan khitbah tadi itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan dan boleh juga tidak. Akan tetapi kembali kepada kaliannya masing-masing sebagai pelakunya daripada hubungan kalian. Kalau misalkan langsung nikah juga boleh, khitbah dulu juga boleh, tidak masalah. Nah, terkait khitbah juga ini sangat erat kaitannya dengan masalah adat istiadat masyarakat setempat. Karena apa? Karena kalian tidak semata-mata khitbah selesai, tidak. Akan tetapi kalian juga harus menyadari bahwa di setiap daerah memiliki adat istiadat tertentu terkait pernikahan, termasuk masalah khitbah tadi. Karena apa? Karena itu sangat penting untuk menghargai sosok perempuan yang akan kalian khitbah sebagai calon istri kalian. Nah, segitu pentingnya menghargai sebuah adat istiadat. Karena apa? Karena dampaknya adalah dampak sosial. Dampaknya itu adalah sebuah dampak sosial yang akan yang efeknya itu akan mengena kepada keluarga si perempuan. Nah, oleh karenanya seorang laki-laki yang baik, seseorang calon suami yang baik itu harus mampu memperhatikan daripada adat istiadat masyarakat setempat terhadap calon istrinya. Misalkan seorang laki-laki asal Jawa Barat misalkan ingin meminang atau mengkhitbah seorang perempuan berasal dari Jawa Tengah, maka harus memahami kondisi adat istiadat masyarakat Jawa Tengah dalam khitbah itu seperti apa. Jadi sangat penting sekali. Karena apa? Karena ada konsekuensi sosial di dalam itu dan harus disadari tanpa adanya rasa egois di dalam diri kalian masing-masing, tapi juga harus memahami keseimbangan antara kedua belah pihak tadi. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.